Hamas berhasil tembus pertahanan Israel, kerusakan menerpa Zionis, kekuatan Palestina meningkat. I would beg to differ. I think that what we are doing are specific strikes against military targets inside Gaza that are part of the Hamas and the Islamic Jihad's military infrastructure. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Hamas tak bisa diragukan lagi kekuatannya sebab yang terbaru pasukan Hamas berhasil menyabotase pertahanan negara Yahudi hingga membuat negara Israel terancam, apalagi banyak dari tentara Zionis ini memilih untuk mogok melakukan operasi militer sehingga hal ini sangat berbahaya bagi keamanan negara Israel. Sementara itu, pejabat keamanan rezim Zionis dalam sebuah wawancara dengan situs Israel Wallah hari Minggu mengkritik langkah politik kabinet Netanyahu dan menilainya belum mampu mengubah keadaan, bahkan makin memperburuk situasi Israel. Israel tidak bisa mengubah keadaan, Hamas tidak membiayai operasi yang mereka lakukan di Gaza maupun di tepi barat, kata seorang pejabat keamanan Israel. Safi Yehezkel, analis urusan Arab di Kanal 13 rezim Zionis, mengungkapkan bahwa langkah kabinet Israel menjalankan kembali kebijakan teror dan pembunuhan para pemimpin kelompok Palestina tidak akan membawa manfaat apapun bagi Israel dan tidak menghentikan Hamas. Di sisi lain, dalam kelanjutan konflik verbal antara para pemimpin rezim Zionis, Avigdor Lieberman, mantan Menteri Perang rezim Zionis ini mengatakan bahwa Israel telah mengalami kehancuran keamanan dan juga ekonomi. Lieberman menuntut pembentukan kabinet baru tanpa Netanyahu karena ia hanya mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan Israel. Israel menempati urutan ke-18 sebagai militer terkuat di dunia versi Global Firepower, tapi tidak dipungkiri jika tentara Israel dianggap manja dan lemah. Kelemahan tentara Israel terbukti ketika 3 prajuritnya ditembak oleh seorang petugas kepolisian perbatasan Mesir. Selain itu, kabar yang beredar banyak tentara Israel menolak bertugas di wilayah perbatasan. Padahal, Tentara Pertahanan Israel atau IDF memiliki 173.000 prajurit, 465.000 tentara cadangan. Mereka memiliki 241 pesawat tempur dan 26 helikopter perang. IDF juga mengoperasikan 2.200 tank ditambah dengan 7 korvet dan 45 kapal patroli dengan dukungan 5 kapal selam. Tidak bisa disangkal, teknologi militer Israel memang mendapatkan pujian, tapi kualitas tentaranya masih banyak analis yang mempertanyakan. Berikut adalah 5 kelemahan tentara Israel itu menjadi titik fatal ketika berhadapan dengan para pejuang Palestina. 1. Tidak dipercaya rakyat Israel. Terlepas dari peralatan militer yang dimiliki IDF sangatlah canggih, tapi banyak rakyat Israel sesekali terdengar memperingatkan tentang apa yang mereka sebut sebagai bencana yang menunggu pasukan pertahanan Israel. Itu adalah bentuk penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan operasional tentara karena kualitas sumber daya manusia yang buruk. Kenapa? Kualitas tentara IDF tidak bisa mengimbangi kurangnya kesiapan tempur prajuritnya, kata Adnan Abu Amer, pakar sejarah Palestina dilansir Middle East Monitor.
Rakyat Israel sendiri tidak yakin bahwa IDF akan mampu menghadapi para pejuang Palestina. Mereka juga tidak percaya IDF mampu memberikan rasa aman. Itu ditambah dengan tingkat korupsi yang tinggi di kalangan para pejabat IDF. 2. Buruknya kepemimpinan militer Israel. Selama pelatihan tentara IDF yang umumnya berlangsung selama 8 bulan, prajurit dan perwira junior tidak bertemu dengan perwira senior. Terlalu banyak perwira senior menghabiskan terlalu banyak waktu di meja kerja. Dengan begitu, proses transformasi pengalaman tidak terjadi. Kegagalan ini mengakibatkan masalah saat tentara IDF mencoba meningkatkan keterampilan. 3. Tidak disiplin. Para prajurit IDF dikenal memiliki disiplin yang buruk. Hal ini terjadi karena tidak adanya panutan yang baik, kata Amer. Selain itu, para tentara IDF saat ini memiliki standar lebih rendah dari sebelumnya. Apalagi dengan masing-masing komandan kop menerapkan standar mereka sendiri sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah logistik dan praktis, tapi juga kelonggaran disiplin di banyak batalion. Perintah tidak diikuti dan tidak ada pengawasan oleh perwira senior untuk memastikan bahwa perintah mereka telah ditakuti atau diikuti. Perwira junior dan tentara tampaknya tidak peduli tentang akibat jika ada tidak mematuhi perintah. Sedikit yang menunjukkan inisiatif, hanya melakukan apa yang diminta dari mereka, tidak lebih. Bahkan lebih sedikit petugas yang tampaknya memimpin dengan memberi contoh dan membantu tentara untuk menjalankan tugas mereka. Sejumlah perwira senior Israel sekarang percaya bahwa banyak dari batalion reguler mungkin siap untuk berperang tingkat rendah, tapi konflik skala besar akan menjadi bencana. 4. Kerap menolak bertugas di garda depan. Ada sedikit kontrol atau pengawasan dari atas ke bawah. Keterampilan dan pengetahuan profesional masih kurang. Tentara semakin enggan dipertimbangkan untuk peran tempur garis depan, ujar Amer. Pada saat yang sama, jelas bahwa para komandan senior tidak mau mendengar tentang masalah, tidak mencoba menyelesaikannya. Akibatnya hubungan mereka dengan prajurit mereka didasarkan pada saling diam.